Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, baik sebagai panitia maupun sebagai narasumber dalam kegiatan MPLS ini. Yang saya banggakan anak-anak OSIS yang membantu kegiatan ini dan anak-anak kelas 10 yang baru SMA Negeri 1 Petang ini yang Bapak banggakan. Marilah kita selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Hidup Sang Yang Widi-Wasa, karena atas berkat dan rahmat beliaulah kita sampai hari ini kita masih diizinkan sehat, bisa melakukan kegiatan ini dengan tanpa satu kekurangan apapun. Mudah-mudahan kalian anak-anak beserta keluarga yang sedang mengikuti kegiatan ini di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu juga di dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa. Anak-anak, hari ini kita melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kegiatan ini tentunya adalah kegiatan yang sangat penting bagi kalian karena kalian barusan adalah duduk di SMP, lalu pindah belajar di lingkungan yang baru. Tujuan kegiatan ini adalah supaya kalian bisa lebih dekat dengan lingkungan ini, sehingga prestasi belajar kalian yang sudah baik bisa menjadi lebih baik, yang belum baik bisa menjadi baik. Bukan justru dengan lingkungan baru terjadi penurunan prestasi pembelajaran. Itu yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, maka kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 hari. Nanti kalian bersama Bapak Ibu Guru akan dikenalkan tentang sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di SMA Negeri 1 Petang ini. Diperkenalkan terhadap sarana prasarana yang ada di sini. Anak-anak SMA Negeri 1 Petang yang Bapak banggakan, sebelum Bapak lanjutkan kegiatan ini, perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Iwayan Sucipto. Bapak mulai tanggal 1 Maret tahun 2021 ini ditugaskan di sini sebagai kepala sekolah. Sebelumnya Bapak adalah guru fisika di SMA Negeri 7 Denpasar, sekaligus merupakan wakasek kurikulum di SMA Negeri 7 Denpasar. Mendapat kesempatan di sini bersama-sama dengan kalian, Bapak tentu sangat senang karena bisa bertemu dengan lingkungan baru, bertemu juga dengan kalian yang berada di SMA Negeri 1 Petang ini, tentu sangat membahagiakan sekali bagi Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu kalian, membimbing kalian untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru yang lain di sini. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu ini sangat bermanfaat. Jadikanlah kesempatan ini untuk mengenal, betul-betul mengenal lingkungan di sini, mengenal fasilitas di sini,
mengenal guru-guru di sini, teman-teman kalian. Walaupun mereka di sekitaran sini semua, tentu ada yang belum kalian kenal. Di SMA Negeri 1 Petang ini terdiri dari 59 guru. Dari 59 guru itu, 39 diantaranya adalah ASN, dibantu dengan guru honorer sebagian lagi. Terdiri dari 25 tenaga kependidikan. 25 tenaga kependidikan itu juga terbagi menjadi tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan. Nah, total sebanyak 84 orang tenaga ini yang akan membantu kita dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Petang. Nah, sebelum kalian masuk ke SMA Negeri 1 Petang ini, perlu Bapak sampaikan. Kita sebagai manusia harus terdidik. Karena untuk hidup itu kita tidak bisa tanpa pendidikan. Terutama untuk kesejahteraan. Jadi, kenapa kita perlu belajar? Tentu kita biar bisa selaras dengan alam ini. Kita pelajari alam ini, kita pelajari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memudahkan kita hidup. Di samping itu pula, apa yang dibutuhkan oleh Bali atau lingkungan kita di sini, atau pemerintahan daerah, atau secara nasional. Jadi yang dibutuhkan nanti adalah manusia yang cerdas dan juga berkarakter baik. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, maka di SMA Negeri 1 Petang ini, kita akan berusaha membangun itu semua. Membangun bukan saja membuat kalian mengusahakan supaya kalian cerdas, tapi juga mengusahakan supaya kalian berkarakter. Bagaimana itu cerdas? Cerdas itu maksudnya adalah cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Ini memang harus kita bangun. Karakter yang baik itu bagaimana? Bagaimana kalian bekerja keras, bagaimana kalian bergotong royong, bagaimana kalian bekerja sama. Nah, ini perlu. Bagaimana kalian bersikap jujur, bagaimana kalian menghadapi guru. Nah, ini harus kita pelajari secara baik. Karena inilah yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Dimanapun kalian lulus nanti dari baik lulus di SMA maupun lulus nanti di perguruan tinggi, tentu karakter yang baik ini yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini, dunianya kalian. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus latih diri kita. Bagaimana kita taat dengan aturan, bagaimana kita mengerjakan tugas sesuai dengan yang waktu yang dicanangkan oleh guru, bagaimana kita menghormati, berbicara dengan guru. Nah, ini yang perlu memang kita pupuk dari sekarang. Nah, kemudian di SMA Negeri 1 Petang ini kalian akan dijuruskan menjadi 2 jurusan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam, serta dijuruskan kepada jurusan IPS. Bagaimana penentuannya? Penentuan jurusan itu ditentukan berdasarkan 1, bakat minat. Yang kedua,
ditentukan oleh kemampuan. Kemampuannya diambil dari mana? Dari nilai raport yang kalian store. Kemudian berdasarkan tes potensi akademik yang waktu ini kalian laksanakan. Kemarin apa 2 hari yang lalu kalian laksanakan. Nah, ini yang menentukan kalian masuk ke jurusan. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Petang ini untuk sementara kita masih akan menggunakan pembelajaran daring. Kita lihat nanti perkembangannya. Mungkin saja setelah daring akan semi daring. Jadi ada yang luring, ada juga daringnya. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semua, tentu Bapak berharap kalian itu mentaati protokol kesehatan. Karena dengan mentaati protokol kesehatan, harapan kita bisa memutus penyebaran COVID-19 ini dengan lebih cepat. Itu harapan kita. Sebab tanpa kita sadari ya anak, sebagian dari antara kita ini meremehkan. Sebagian juga dari antara kita ini merasa itu tidak penting ditaati. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau jarak dekat. Ini kadang-kadang susah kita mengajak anak-anak untuk benar-benar mentaati. Padahal, jika di sini kalian salah, maka akibatnya bisa fatal. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau kalian dari luar rumah membawa virus ke rumah, lalu kalian sih umur sekian ini rata-rata kuat. Tapi di rumah kalian itu akan ada orang tua, ada adik-adik kita yang masih kecil yang belum juga divaksin. Ini bisa terancam. Bisa meninggal gara-gara kita ceroboh dalam melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Bapak minta ketika nanti pembelajaran tatap muka dijalankan, mungkin dengan terbatas, maka ketika kalian pulang dari sekolah, Bapak berharap kalian sampai di rumah, maka pakaian seragam itu sudah langsung dicuci dan kalian langsung mandi, cuci rambut, langsung setelah itu barulah kalian boleh melakukan aktivitas apapun di rumah. Nah, ini harus dilakukan. Jangan diabaikan yang begini. Jadi setiap kalian pulang ke rumah, maka langsung pakaian yang dibawa dari sekolah itu langsung diganti, dicuci, dan kalian langsung mandi. Setelah itu baru melakukan aktivitas yang lain. Nah, di samping memang memakai masker dan mencuci tangan. Ini harapan kita. Ya, ini harapan kita anak-anak semua supaya kita semua sehat, teman-teman kalian juga sehat, ya. Itu harapan. Nah, kemudian selama pembelajaran di SMA Negeri 1 Petang ini, tentu ada peraturan. Ada peraturan akademik, ada juga peraturan di luar peraturan akademik. Peraturan akademik yang Bapak maksud di sini adalah peraturan berkait dengan kenaikan kelas, syarat-syarat anak naik kelas. Nah, itu. Kemudian peraturan yang berkait dengan tingkah laku. Bagaimana kalian harus hadir, berapa menit sebelum pembelajaran harus hadir. Nah, ini bagaimana berbicara dengan guru, dengan teman. Nah, ini semua nanti diatur di SMA Negeri 1.
Harapannya apa? Harapannya setelah kalian lulus dari SMA Negeri 1 Padang ini, kalian akan menjadi manusia yang bukan saja pintar dari segi intelektual, tetapi memiliki karakter yang baik. Itu harapan kita setelah kalian lulus dari SMA Negeri 1 Padang. Nah, kemudian anak-anak, dalam melaksanakan pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran nanti, tentu kalian akan ada tugas, akan ada tatap muka dan tatap maya. Tatap muka itu maksudnya adalah kalau kita belajar ke kelas, kalian hadir ke sekolah, dan tatap maya ketika kalian diajak seperti menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom Meeting, Webex, dan lain sebagainya. Itu tatap maya. Banyak sekali kendala yang terjadi selama ini. Ada yang kendalanya jaringan internetnya tidak kuat, ada yang kendalanya tidak punya HP atau HP-nya tidak bisa join. Nah, ini banyak kendala. Oleh karena itu, Bapak berharap mulai sekarang kalian sudah memikirkan bersama orang tua bagaimana supaya kegiatan pembelajaran tidak terhambat. Dari sekarang pikirkan. Karena hampir dipastikan daring itu pasti ada. Karena kita tidak mungkin 100% tatap muka dalam kondisi seperti ini. Itu yang perlu Bapak ingatkan kepada anak-anak semua supaya mentaati prokes, kemudian tidak berkerumun, terutama itu, dan juga belajar dengan baik. Belajar itu adalah kebutuhan. Jadi bukan karena disuruh. Jadi guru menyuruh baru kalian belajar, itu keliru. Nah, guru menegur kalian kalau tidak belajar itu biasa. Tetapi kalian belajar hanya karena ditegur atau disuruh atau oleh maunya guru, itu keliru. Jadi belajar adalah kebutuhan. Kalau kalian sudah ingin jadi dokter, dari sekarang pikirkan mapel-mapel apa yang harus kita pahami secara baik supaya mendukung langkah kalian untuk mau menjadi dokter atau mau menjadi mencari jurusan hubungan internasional. Apa yang harus kalian pahami? Mau menjadi notaris, apa yang harus kalian pahami dari sekarang? Nah, ini yang harus memang dipelajari, yang siapkan dari sekarang untuk semua. Nah, itu anak-anak supaya kalian benar-benar memperhatikan, manfaatkanlah kegiatan MPLS ini untuk kepentingan pengenalan lingkungan sekolah dan memperlancar kegiatan pembelajaran. Kalau kalian masih bingung dengan beberapa hal terkait dengan penjurusan, nah ataupun yang lain, nanti kalian bisa datang ke wali kelas, datang ke guru BK, datang ke wakasetnya, datang ke kepala sekolah, silakan. Nanti sampaikan, Pak, saya begini, ya. Jadi sampaikan permasalahannya, apa yang kendala-kendala yang dihadapi. Nah, jadi kami akan berusaha untuk membantu kegiatan pembelajaran supaya berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika daring, nanti kalau misalnya ada daring, lalu kalian lihat Bapak Ibu Guru tidak ngajar, sampaikan kepada kami.
Nah, karena Bapak Ibu guru juga begitu. Nanti kalau kalian misalnya nggak hadir dalam kegiatan, maka akan disampaikan ke kamu. Nah, suatu saat akan ada kunjungan ke rumah. Jadi kalian dikunjungi. Kenapa tidak hadir? Apa benar sakit itu? Apa benar HP-nya yang rusak? Apa benar jaringannya yang rusak? Nah, akan dicek ke rumah oleh wali kelas, guru BK, bahkan nanti wakaseknya akan ngecek. Oleh karena itu benar-benar nanti jangan ada yang bikin alasan. Jadi dianggap libur ini. Kalau daring itu dianggap libur. Wah, ini kita masih libur nih. Nah itu yang banyak terjadi selama ini. Jadi mudah-mudahan lah sekarang bergabung di sini di Semangat Satu Petang ini, mudah-mudahan lah tidak seperti yang Bapak bilang. Jadi mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, jaringan internetnya bagus, peralatannya bagus, jadi kontennya nanti juga supaya bagus. Itu harapan. Ya, nah manfaatkanlah kegiatan MPLS ini untuk kepentingan kalian. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pembukaan MPLS siswa baru SMA Negeri 1 Petang tahun pelajaran 2021-2022 ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat, semoga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.